Ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang ketat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi kembali mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan kalangan artis. Kabar terbaru, polisi menangkap artis Cassandra Angeli pada Rabu 29 Desember 2021. Cassandra ditangkap saat bersama dengan seorang pria di dalam kamar hotel di wilayah Jakarta Pusat. Dalam kasus prostitusi online ini, polisi kemudian menetapkan Cassandra sebagai tersangka. Selain Cassandra, Polda Metro Jaya juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni 3 orang yang berperan sebagai muncikari. Bagaimana tanggapan Angkatan Muda Banteng Putih terkait maraknya prostitusi online ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabil hajatina ibda' bil basmalah. Sallu ala nabi salim Pancasila bil Indonesia ya Allah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Pada hari ini kita mengkaji hal yang sama tuanya dengan usia dunia ini. Mengapa kami mengatakan seperti itu? Karena prostitusi, mabuk-mabukan, perzinahan, judi, dan ahlul bait ataupun keluarga besarnya itu berumur sudah amat sangat tua. Bisa dibilang turunnya Nabi Adam sudah ada hal seperti itu. Begitulah istilahnya. Artinya apa? Perbuatan prostitusi, zina, mabuk-mabukan, judi adalah perbuatan dunia dan permainannya. Disitulah permainan dunia. Itulah cikal bakalnya lahirnya kekuasaan, perampasan, hegemoni kekuasaan. Ya. Karena hal-hal seperti itu. Tanpa hal seperti itu, dunia tidak akan ada dinamisnya. Dunia tidak akan ada seninya. Oleh karena itu, kami dalam hal ini mensitir beberapa kalimat yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man sabiha nafsah. Kami ulangin. Illa man sabiha nafsah. Jadi melakukan perjudian, mabuk-mabukan, narkoba, ya, prostitusi online dan sejenisnya itu adalah membodohi diri kita sendiri. Pada prinsipnya seperti itu. Perbuatan-perbuatan itu adalah pembodohan terhadap diri kita sendiri. Bersyukurlah jika kita belum masuk wilayah-wilayah itu. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah. Karena apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya pertolongan Allah lah yang membuat kita tidak menjadi melakukan perjudian, perzinahan, narkoba, mabuk-mabukan, dan sejenisnya. Hanya pertolongan Allah. Itulah sebabnya manusia diberi pilihan oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Lalu, yang jadi pertanyaan kita pada kesempatan hari ini salah siapa? Kalau mau mencari kambing hitam, maka kita bisa mengatakan ya pemerintahan. Kalau ataupun jikalau ingin mencari kambing hitam, maka kesalahannya itu adalah pemerintah. Ya,
pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab besar terhadap moralitas rakyat Indonesia. Itu yang kami katakan tadi, mohon maaf ya, kalau mencari kambing hitam, maka pemerintahlah yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Seperti artis-artis tidak henti-hentinya, satu ditangkap, keluar, ditangkap lagi. Itulah dinamika dunia selebriti. Ya, makanya kami katakan tadi, ini bukan nasihat. Percuma kami nasihati, nggak akan bisa. Karena apa? Karena kita tidak ada di posisi pelaku. Artinya setidaknya merasakan apa yang mereka rasakan. Oh, itu kan karena dia tidak mampu mengendalikan nafsunya, terlalu ingin ikutin permainan dunia, pergaulannya salah, pergaulan bebas, berkumpul di kalangan orang-orang yang tidak berakhlak, jadi tidak berakhlak. Ya, itu suatu reason klise yang dilatar belakangi agama. Itulah yang kami katakan tadi. Anda bisa berbicara seperti itu, atau kita bisa berbicara seperti itu kepada orang yang ahli maksiat, karena kita ditakdirkan oleh Allah tidak dalam kondisi untuk berbuat maksiat. Nah, pahami itu. Jadi jangan semerta-merta kita menunjuk-nunjuk orang, kamu itu ahli maksiat, kamu itu penzina, mempermalukan keluargamu, apa kamu nggak punya akhlak? Jangan seperti itu. Ini bicara tentang keimanan dan tauhid, ilmu tauhid tentunya. Artinya apa? Bukan dalam hal ini kami membela. Ini bukan masalah membela. Ini lebih kepada prinsip. Prinsip yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab lah. Ya. Artinya ketika mereka sudah ditangkap polisi, sudah dipidana, sudah diproses sesuai aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, sudahlah. Jangan di-justice lagi. Jangan dikebiri lagi kehidupan sosial mereka. Mereka sudah malu terekspos wajahnya. Makanya dari awal kami katakan, jangan membodohi diri sendiri. Melakukan perzinahan, prostitusi online, memakai narkoba, mabuk-mabukan, judi, itu membodohi diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita sudah terpublikasi, apalagi zaman digital sekarang. Tahun 2021 atau tahun 2022 kita berbuat maksiat, maka akan abadi wajah kita, video kita, foto kita ketika ditangkap polisi sampai Google-nya musnah. Dan kami prediksi Google itu bisa hancur atau musnah di muka bumi ini barengan dengan kiamat. Jadi dalam hal ini harus kita paham bersama. Di zaman digital ini ketika kita berbuat maksiat, satu kali saja maksiat, maka anak cucu turunan kita akan malu mengakui kita sebagai leluhurnya. Karena apa? Karena wajah kita terpampang di media sosial dan terabadikan di arsip Google. Nauzubillah, subhanallah. Oleh karena itu, berterima kasih kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah jika kita tidak ditakdirkan dan tidak dikondisikan oleh Allah dalam kondisi bermaksiat. Loh, ini maksudnya apa? Berarti kita maksiat, Allah yang setting. Ini bukan masalah setting menyeti. Ini lebih kepada prinsip ilmu tauhid. Semua sudah ditetapkan Allah. Semua sudah ditulis oleh Allah. Kita wayang, Allah yang menjadi dalang. Pemerintah harus mengeluarkan peraturan-peraturan yang mencegah terjadinya prostitusi online. Ada lagi yang mengusulkan, kami baca di media ekstrim, mainstream, mengatakan kalau bisa itu yang memesan prostitusi online itu ditangkap juga. Jangan wanitanya saja yang diekspos, dipermalukan, ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Jangan, tapi si pembelinya juga dong, si pengguna usernya itu juga dipenjara juga dong. Mohon maaf, kami pertegas, kita ini bukan negara agama, kita negara Pancasila. Undang-undangnya bukan syariat Islam, tapi Undang-Undang Dasar 1945. Kita pakai hukum ekonomi, pembeli itu raja.
Terlepas ini masalah yang didagangkan ya, kita nggak spesifik masalah prostitusinya. Maksudnya kami memakai istilah hukum dagang. Anda membeli minyak goreng, penjual menjual minyak goreng ilegal, digerebek polisi, terus Anda ditangkap sebagai pembeli. Subhanallah, bisa penuh penjara kalau seperti itu. Pemerintah harus mengeluarkan peraturan-peraturan yang ketat sehingga prostitusi online itu tidak bisa terjadi. Bisa. Kalau pemerintah memang niat. Tapi kan masalahnya di sini pemerintahnya kan sebagai stakeholder tidak berniat. Loh, kok bisa mumpuni seperti itu? Lah, kalau berniat tidak akan mungkin ada artis-artis karbitan yang terus menjajahkan diri mereka lewat prostitusi online. Tidak akan ada maklar-maklar nih ya. Mak comblangnya ini, maklar-maklar prostitusi online ini berjamuran tumbuhnya, tumbuh berjamuran di Indonesia ini. Ya. Kenapa? Siapa yang nggak mau pekerjaan seperti itu? Hah? Memperdagangkan artis 50%, 50-50 keuntungannya. Si artis dengan bandrol katakan 20 juta saja, kita ambil yang murah meriah, 20 juta. 10 juta untuk si mak comblangnya atau mucikarinya, 10 juta lagi untuk si artis. Siapa yang nggak mau bisnis seperti ini? Hanya sejam, 2 jam atau 1 hari katakan. Siapa yang nggak tertarik dengan bisnis seperti ini? Kalau ketangkap penjara itu, kalau ketangkap, kalau nggak ketangkap aman kan? Jadi belum lagi kalau kita ada oknum-oknum yang bermain, itu lain lagi lah di pembahasannya. Jadi ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang ketat dan tidak ada sanksi hukum yang kuat, sehingga para artis ini tidak akan merasa ketakutan. Apalagi berapa kasus yang kita lihat, kasus-kasus prostitusi online-nya, kalau dia minta maaf, dia berjanji tidak mengulangi, sudah nggak ada yang dihukum, dibebasin. Banyak itu kasus yang nggak perlu kami sebut satu persatu. Banyak artis yang melakukan prostitusi online tapi tidak dihukum. Ya mohon maaf, karena ini anekdot ya, kami katakan anekdot ya, jokes ya. Karena oknum-oknum pejabat juga memakai jasa prostitusi online ini. Ini bukan rahasia umum. Itu juga mungkin salah satunya yang membuat peraturan-peraturan keras tidak dikeluarkan khusus mengenai prostitusi online ini. Itulah salah satunya mungkin ya. Karena oknum-oknum pejabat banyak juga yang menggunakan hal seperti ini. Udah kami katakan tadi, pelacuran, prostitusi adalah sesuatu yang sudah tua umurnya, sesuai dengan umur dunia ini. Tidak akan bisa diberantas, tidak akan bisa dihilangkan pelacuran prostitusi online, tidak akan mungkin bisa. Namun diminimalisir, insya Allah bisa. Kalau ditiadakan sama sekali, tidak akan mungkin bisa. Ya, yang ketangkap cuma 1-2 orang, yang tidak ketangkap, wah subhanallah, seperti gunung es. Yang terpublikasi cuma 1-2 saja. Yang nggak ketangkap banyak. Setiap provinsi pasti memiliki prostitusi online. Belum lagi anak-anak ABG, janda-janda, na'udzubillah semua. Sudah, itu saja dari kami. Semoga pencerahan ini bisa menyadarkan kita semua. Jangan sampai kita membodohi diri kita. Jaga keluarga, jaga semua ahlul bait kita agar tidak terjerumus kepada prostitusi online. Baik sebagai user maupun sebagai salesnya. Nauzubillah, semua nauzubillah, subhanallah. Semoga Indonesia lebih berkah lagi di masa depan. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang bermoral, berakhlak dan beradab sesuai dengan idiom dari Pancasila itu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah bil alamin. Barakallah.